Bagaimana jadinya jika dia kembali ke desa masa kecilnya untuk menghadiri pemakaman ibunya dan justru menemukan kenyataan gelap yang terlupakan? Di tengah rumah yang penuh kenangan, dia terjebak dalam misteri arwah sundel bolong yang menuntut keadilan atas pengkhianatan yang menimpa dirinya. Menerima kenyataan tentang masa lalu yang ia lupakan, dia harus menghadapi kebenaran yang menghantui dan mengakhiri kutukan yang telah lama membelenggu. Dia memandang rumah kecil yang terletak di pinggir desa itu dengan penuh keraguan. Desa yang selama ini hanya ada dalam ingatannya kini tampak begitu asing. Bahkan seolah-olah waktu telah berhenti sejak terakhir kali dia meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Rumah orang tuanya yang dulu terlihat begitu hangat kini tampak sepi dan terlupakan. Dengan cat dinding yang mulai pudar dan halaman yang penuh dengan rumput liar. Angin sore berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang mengingatkan dia pada masa kecilnya. Setiap sudut desa ini penuh dengan kenangan, namun tidak ada satupun yang bisa menghapus rasa cemas di dadanya. Sejak kecil, dia selalu merasa ada sesuatu yang tak beres di sini. Sesuatu yang kini kembali menghantui pikirannya setelah dia kembali untuk menghadiri pemakaman ibunya. Dia berjalan perlahan menuju pintu rumah, diikuti oleh langkah kakinya yang terbungkus sepatu kulit hitam. Pintu yang dulunya terbuka lebar kini terkunci rapat. Dia merogoh saku jaketnya, mengambil kunci yang terletak di dalamnya dan memutarnya dengan pelan. Terdengar bunyi klik yang menghentikan sejenak detak jantungnya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka perlahan, menyambut dia dengan udara dingin yang aneh, seolah rumah itu menahan napasnya. Suasana di dalam rumah terasa sunyi dan berat, seperti menyimpan rahasia yang sangat dalam. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, merasakan kekosongan yang memenuhi ruangan. Ruang tamu yang dulunya selalu penuh dengan tawa kini tampak kusam dan berdebu. Meja kayu yang dulu sering dihiasi dengan bunga segar kini hanya dipenuhi dengan tumpukan kertas-kertas lama. Seolah waktu telah berhenti sejak kepergian ibunya. Langkah dia semakin dalam menuju ruang keluarga tempat mereka dulu berkumpul. Di sudut ruangan itu, sebuah foto keluarga lama tergeletak di atas meja. Dia mendekat, memerhatikan wajah-wajah dalam foto itu dengan seksama. Wajah ibunya yang selalu tersenyum lebar, ayahnya yang tampak serius namun penuh kasih, dan dirinya yang masih kecil dengan mata cerah penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu belakang. Dia terkejut dan menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya udara yang bergerak lembut dan suara daun yang berdesir dari luar. Dia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Mungkin hanya angin, pikirnya. Tetapi sebuah perasaan aneh mulai merayap di hatinya. Sesuatu di rumah ini terasa berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat dia berbalik, tiba-tiba sosok seorang pria muncul di ambang pintu depan. Andri, sahabat lama dia, berdiri dengan senyum canggung. Tubuhnya sedikit lebih tegap daripada dulu, tetapi matanya masih mengingatkan dia pada masa kecil mereka. Ketika mereka berlarian di sekitar desa, tertawa tanpa beban. Andri, dia berkata. Suaranya terdengar lebih rendah dari yang dia inginkan. Kau datang juga? Andri mengangguk, melangkah masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Aku tahu kamu pasti akan datang. Desa ini tak akan pernah sama tanpa kamu. Dia tersenyum kecil, meskipun perasaan cemasnya belum juga hilang. Aku tak tahu apa yang kutemukan di sini. Semua terasa asing. Andri mengamati dia dengan penuh perhatian. Matanya menyiratkan kegelisahan
yang tak bisa dia sembunyikan. Kamu yakin dengan keputusanmu kembali? Ini bukan sekadar soal rumah dan kenangan lama dia. Ada hal-hal yang lebih gelap di desa ini. Hal-hal yang bahkan aku sendiri tak bisa jelaskan. Dia menatap Andri dengan tajam. Apa maksudmu? Apa yang kau sembunyikan dariku? Andri menundukkan kepala, seolah enggan untuk melanjutkan. Dia, kamu harus tahu sesuatu. Ada cerita lama yang mungkin sudah terlupakan oleh banyak orang di sini. Cerita tentang seorang wanita, seorang hantu yang disebut Sundel Bolong. Sundel Bolong, nama itu terdengar asing, namun sekaligus akrab di telinga dia. Dia pernah mendengarnya sebagai anak kecil, kisah yang diceritakan orang tua di sekitar api unggun, cerita yang selalu disertai dengan tatapan penuh ketakutan. Dia tak pernah benar-benar memikirkan kisah itu, menganggapnya hanya sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun kini, dengan kata-kata Andri yang penuh penekanan, kisah itu kembali menyusup ke dalam pikirannya. Dia datang setiap malam, menuntut keadilan. Lanjut Andri, suara seraknya semakin terdengar. Dia adalah Sari, seorang wanita muda yang dulu tinggal di desa ini. Dulu, dia jatuh cinta pada pria yang kemudian mengkhianatinya. Setelah diperlakukan dengan kejam, dia dibunuh oleh orang yang dekat dengannya. Dia terdiam, mulutnya terasa kering. Apa yang terjadi pada Sari? Andri mengangkat bahu, tampak bingung. Itulah yang tidak banyak orang tahu. Beberapa mengatakan Sari dikutuk dan sejak itu arwahnya tak pernah tenang. Setiap malam dia datang untuk menghukum mereka yang terlibat dalam kejahatannya. Dia merasakan kulitnya merinding. Kenapa cerita ini terasa sangat dekat? Kenapa hatinya terasa semakin berat? Andri melangkah lebih dekat, menatap dia dengan serius. Kamu harus berhati-hati dia. Ada sesuatu di desa ini yang tak boleh kita lupakan. Dan terkadang kenangan yang terlupakan justru bisa menghantui kita lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Dia hanya bisa menatap Andri, perasaannya bercampur antara takut dan bingung. Di luar jendela, langit mulai gelap dan udara malam mulai terasa dingin. Suasana rumah yang sepi semakin terasa menyesakan, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk keluar dari kegelapan. Ketukan itu terdengar lagi. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Udara yang mulai terasa semakin dingin membuat tubuhnya menggigil, meski selimut tebal menutupi tubuhnya. Pintu kamar yang tertutup rapat tidak mampu menahan suara angin malam yang berdesir, membisikkan sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Setiap kali matanya terpejam, bayangan Sari yang hancur dengan kebaya putih dan lubang besar di punggungnya kembali menghantuinya. Bayangan itu menari-nari di sudut ruang tidurnya, seolah tak mau pergi. Mimpi itu datang lagi. Dia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya terbuka lebar, namun dunia di sekitarnya tampak kabur. Dia baru saja berada dalam mimpi yang sama. Mimpi tentang wanita itu, sosok yang dikenal dengan nama Sundel Bolong. Namun, kali ini ada yang berbeda. Dalam mimpi tersebut, dia merasa seperti berada di tempat yang sama, pada waktu yang sama, dan bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh Sari. Sari itu berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan yang gelap dan berbisik. Ada suara langkah kaki yang berat. Tak tampak siapa yang melangkah, namun suara itu semakin mendekat. Sari tampak terhuyung-huyung, matanya kosong, wajahnya pucat, namun seolah ada api kesakitan yang membakar di dalamnya. Dia mengenakan kebaya putih yang ternoda darah, dan punggungnya lubang hitam menganga, kosong, menakutkan. Dia
merasa dirinya bergerak mendekat ke sosok itu. Tangan Sari terulur ke arahnya, meminta tolong, namun bibirnya terkunci rapat. Tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia ingin berlari, ingin menolong, tetapi tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Dalam ketakutan, dia hanya bisa menyaksikan bagaimana tubuh Sari runtuh ke tanah, terkulai lemah. Kemudian, dia mendengar suara pelan di telinganya, suara bisikan yang mengenalnya. "Kamu harus ingat," bisik itu berkata. "Ingat apa yang telah kau lupakan." Saat itulah dia terbangun. Keringat dingin menetes di dahinya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun, bayangan itu, wanita dengan kebaya putih dan punggung yang berlubang, masih membekas dalam pikirannya. Rasanya seperti dia sedang terperangkap di dunia yang tidak bisa dia pahami. Perasaan itu semakin menguasai dirinya, dan tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dia lupakan begitu lama. Dia menatap sekeliling kamarnya yang gelap. Suasana rumah itu, yang semula terasa begitu biasa, kini terasa menekan. Setiap suara, setiap bayangan, bahkan setiap detik waktu yang berlalu seolah mengingatkan dia akan sesuatu yang sangat penting, tetapi sangat menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Apa yang benar-benar terjadi pada Sari? Dengan pikiran yang kacau, dia bangkit dari tempat tidurnya dan mendekati jendela. Langit malam tampak begitu gelap, diselimuti oleh awan tebal yang tak bergerak. Desir angin malam menambah kesan suram di sekelilingnya. Dia merasa ada mata yang mengawasinya. Sesuatu atau seseorang ada di luar sana, menunggu di kegelapan, siap untuk mengungkapkan kebenaran yang terkubur dalam lama. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Dia hampir melompat kaget. Ia membuka pintu dengan cepat, dan di ambang pintu berdiri Andri. Wajahnya tampak cemas. "Kamu tidak bisa tidur?" tanya Andri, matanya menyelidik. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi ada hal yang harus kamu ketahui lebih dalam tentang Sari." Dia mengangguk perlahan, merasa semakin terhubung dengan cerita yang semakin pelik ini. "Aku baru saja bermimpi lagi, Andri, tentang dia, tentang Sari, dan aku merasa aku tahu sesuatu, tetapi aku tidak bisa mengingatnya." Andri menatap dia dengan tatapan serius. Mimpi itu bukan hanya sekadar mimpi dia, itu lebih dari itu. Sari arwahnya sepertinya sedang mencoba memberitahu kita sesuatu. Seseorang di antara kita adalah bagian dari kenangan gelap itu. Dia bingung, tetapi dia bisa merasakan kebenaran dari kata-kata Andri. Ada sesuatu yang terhubung antara dirinya dan Sari, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar cerita horor yang disampaikan oleh penduduk desa. Seolah ada benang merah yang mengikat mereka berdua, kenangan yang harus dia temukan untuk bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Kenapa aku?" tanya dia, suaranya bergetar. "Kenapa aku yang harus menghadapi ini semua?" Andri menghela napas panjang. "Ini bukan tentang kau, dia. Ini tentang masa lalu yang terlupakan. Sesuatu yang terjadi jauh sebelum kamu lahir, yang mengubah banyak hal, bahkan kehidupanmu sendiri." Dia merasa sesuatu dalam dirinya tergerak. Rasa penasaran yang mendalam mulai merayap di hatinya. Ada jawaban yang harus ditemukan, meski itu berarti menghadapi ketakutan terbesarnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya dia, matanya menatap Andri penuh tekad. Andri menggigit bibir, ragu sejenak. "Kamu harus pergi ke rumah Sari. Itu satu-satunya tempat yang bisa memberikan petunjuk. Di sana, kamu akan menemukan jawabannya." Dia mengangguk dengan keyakinan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Malam itu juga, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Sari yang kini sudah terlantar di ujung desa. Desa yang dulunya penuh dengan suara riang kini tampak hening.
seolah terkubur dalam keheningan yang menakutkan. Dia dan Andri berjalan pelan, berusaha tidak menarik perhatian siapapun. Hutan yang menaungi desa semakin gelap dan suara jangkrik serta angin yang berdesir semakin keras seiring mereka semakin dekat dengan rumah itu. Saat mereka sampai di depan rumah Sari, suasana semakin tegang. Rumah itu tampak lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Dindingnya berlubang, atapnya rusak, dan jendela-jendelanya pecah. Rumah itu seperti menelan segala cahaya di sekitarnya, menyisakan hanya bayangan gelap yang tak terjamah cahaya. "Ini tempatnya," kata Andri dengan suara pelan, seolah takut jika suara mereka mengganggu ketenangan yang menakutkan itu. Dia merasa dada yang sesak. Aku tak tahu apakah aku siap untuk ini, Andri." Andri menatap dia, memberikan senyum yang sedikit menenangkan. "Kita tidak punya pilihan, dia. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi untuk menghentikan semuanya." Dengan langkah ragu, dia memasuki rumah itu, diikuti Andri yang juga terlihat cemas. Namun, begitu mereka melangkah lebih dalam, rumah itu seolah menyambut mereka dengan keheningan yang lebih dalam lagi. Di tengah kegelapan itu, dia merasakan sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang lebih besar dari ketakutannya, sesuatu yang menunggu di dalam. Kamar utama rumah Sari terletak di bagian belakang, jauh dari pintu depan yang hancur. Dia dan Andri melangkah perlahan, menghindari potongan-potongan kayu dan kaca pecah yang berserakan di lantai. Angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding membuat suasana di dalam rumah semakin dingin. Meskipun ada bulan yang terang di luar, cahaya itu seolah tak mampu menembus kegelapan di dalam rumah yang sudah lama tak dihuni ini. Setiap langkah mereka terasa berat, dan suara kaki yang menginjak lantai kayu yang lapuk terdengar nyaring di tengah keheningan yang menyesakkan. Dia bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat, seolah ada mata yang mengawasi mereka. Sesekali, suara berderak dari dinding atau lantai yang rapuh membuat mereka terlonjak, tetapi mereka terus berjalan, tak berani berhenti. Dalam hati, dia tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Mereka sampai di pintu kamar utama yang rusak. Pintu itu terbuat dari kayu gelap dan beberapa bagian sudah terkelupas, seperti rumah ini telah menanggung beban waktu yang sangat lama. Andri mendorong pintu itu dengan hati-hati, dan saat pintu terbuka, udara yang lebih dingin menyambut mereka. Bau lembab dan berjamur memenuhi hidung mereka. Di dalam kamar itu hanya ada kegelapan yang pekat, kecuali sinar bulan yang menerobos masuk melalui jendela yang pecah. "Ini dia," bisik Andri, matanya menatap dia dengan serius. "Kamu harus berhati-hati di sini. Ada banyak hal yang terkubur di dalam ruangan ini." Dia hanya mengangguk, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia tahu bahwa apa yang mereka cari ada di dalam sini, sesuatu yang akan mengungkapkan kebenaran tentang Sari, tentang tragedi itu, dan tentang dirinya sendiri. Namun, perasaan takutnya semakin mendalam. Apa yang akan mereka temukan? Apakah jawaban yang dicari akan membawa kedamaian atau malah semakin memperburuk keadaan? Andri mengeluarkan senter dari tasnya, menyalakan cahaya yang redup. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam ruangan yang sunyi itu, menyusuri sudut-sudut yang tampak terabaikan. Barang-barang lama yang tidak terurus berdebu dan tertutup oleh lapisan waktu yang tebal. Sebuah ranjang kayu tua terletak di tengah ruangan, sepertinya sudah rusak oleh waktu. Namun, di atas ranjang itu ada sebuah kotak kayu kecil, tergeletak begitu saja di atas selimut yang sudah kusam. Dia mendekatkan diri ke kotak itu,
merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang memanggilnya. Dia membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya dia menemukan beberapa benda yang sudah usang. Foto-foto lama, surat-surat yang usang, dan sebuah buku harian kecil yang terbungkus kain. Dengan hati-hati, dia mengangkat buku harian itu dan membukanya. Halaman pertama yang terbuka memperlihatkan tulisan tangan yang rapi, meskipun sedikit pudar. Dia membaca tulisan itu dengan hati-hati, mencoba mengerti apa yang terjadi. Di dalamnya tertulis kisah tentang seorang wanita muda bernama Sari yang jatuh cinta dengan seorang pria bernama Guntur. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, dan Sari merasa sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasakan adanya perubahan pada Guntur. Pria yang dulu penuh perhatian kini mulai menjauhkan diri, beralih ke wanita lain. Sari merasakan kesedihan yang mendalam, namun dia masih berharap bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Hingga suatu malam, Sari menemukan bahwa cinta yang ia harapkan hanyalah ilusi. Guntur mengkhianatinya dengan cara yang lebih kejam daripada yang bisa dibayangkan. Dia terdiam sejenak, merasa hatinya terhimpit saat membaca kalimat berikutnya. Aku telah diberi janji untuk hidup bahagia, namun kini aku hanya menjadi bayangan yang terus mengingatkanmu tentang dosa-dosamu, Guntur. Tulisan itu berlanjut, semakin gelap dan penuh dengan kemarahan yang mendalam. Sari menceritakan bagaimana Guntur memutuskan hubungan mereka dengan cara yang sangat menyakitkan. Bahkan setelah mereka sempat berbicara tentang masa depan bersama. Dan setelah itu, dia tak lagi terlihat, menghilang begitu saja dari kehidupan Sari. Tangan dia mulai gemetar saat membaca kalimat-kalimat yang semakin menyakitkan itu. Sari ternyata sangat mencintai Guntur, tetapi dia diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang begitu saja. Kecewa, terhina, dan merasa tak lagi punya tempat di dunia ini, Sari akhirnya berhadapan dengan kenyataan yang sangat pahit. Sari tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu, malam yang akan mengubah segalanya. Pada halaman-halaman berikutnya, buku harian itu semakin mengarah pada kisah tragis. Sari menceritakan bagaimana dia dipaksa untuk menyerahkan tubuhnya kepada pria yang dia cintai, hanya untuk dihancurkan. Tidak ada yang tahu bahwa pada malam itu, Sari telah mengakhiri segalanya, bahkan hidupnya sendiri. Dia membaca dengan seksama, merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Apa yang terjadi di malam itu? Kenapa Sari bisa berubah menjadi sosok yang dihantui? Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari belakang, membuat dia hampir terjatuh. Apa yang kamu temukan? Suara itu datang dengan keras dan jelas, menembus kegelapan ruangan. Dia menoleh cepat, namun yang dia lihat bukanlah Andri, melainkan seorang pria tinggi dengan wajah yang familiar. Guntur. Namun, wajah Guntur yang seharusnya sudah lama mati, kini tampak hidup, matanya kosong dan gelap. Dia terkejut dan mundur beberapa langkah, namun pria itu hanya berdiri di sana, tersenyum sinis. Aku tahu kamu akan datang, dia, katanya. Suaranya berat dan mengerikan. Tapi kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tidak tahu apa yang terjadi pada Sari dan apa yang telah dia lakukan setelah mati. Dia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya, suara terengah-engah. Guntur hanya tersenyum lebih lebar, langkahnya semakin mendekat. Aku tidak ingin apa-apa, hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi itu semua bagian dari takdir. Kamu tidak bisa lari darinya, dia. Dia merasa dunia sekitarnya berputar, dan saat itulah Andri kembali, berlari ke arahnya.
dan mencoba menghalangi Guntur yang semakin mendekat. Namun, begitu Andri menyentuh tubuh Guntur, tubuh itu hancur menjadi asap hitam, menghilang dalam sekejap. "Dia, kamu harus segera pergi," teriak Andri dengan panik. "Kita harus keluar dari sini." Dia menatap Andri, wajahnya pucat. Semua yang baru saja dia lihat, semua yang baru saja dia dengar, terasa begitu nyata dan semakin sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya mimpi buruk. Apakah semuanya ini bagian dari kutukan yang menjerat mereka? Mengapa Guntur yang seharusnya sudah mati bisa muncul kembali? Namun, yang lebih menakutkan lagi adalah pertanyaan yang terus menggelayuti dia. Apa hubungannya dia dengan semua ini? Pagi itu, sinar matahari perlahan menembus jendela kamar Sari yang sudah lama terlantar. Dia masih terjaga, duduk terdiam di atas ranjang dengan perasaan kacau yang membelenggu. Kejadian malam itu begitu mengganggu pikirannya. Guntur, atau sosok yang mengaku sebagai Guntur, menghilang begitu saja setelah mengungkapkan kata-kata yang menghantui dirinya. Dia merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi yang terus berulang, tanpa tahu apakah ini kenyataan atau hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutannya. Andri sudah pergi sejak pagi, meninggalkan dia sendiri di rumah Sari. Dia merasa perlu untuk merenung, untuk mengerti lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Setiap langkah yang dia ambil seolah membawanya lebih dekat ke sebuah kebenaran yang mengerikan. Tetapi kebenaran apa yang sebenarnya? Dan apa hubungannya dia dengan semua ini? Dia membuka lembaran buku harian Sari yang dia temukan semalam, berharap menemukan petunjuk lain. Tulisan itu, meskipun samar, tetap membekas di dalam ingatannya. Sari, wanita yang dulu penuh harapan, kini hanya tinggal bayangan yang menghantui. Dia merasakan ada sesuatu yang tak pernah dia ketahui tentang dirinya yang kini mulai terungkap. Sesuatu yang terkubur begitu dalam hingga dia tidak bisa mengingatnya. Sebuah ketukan keras di pintu mengejutkan dia dari lamunannya. Tanpa sempat berkata apa-apa, pintu itu terbuka perlahan dan di ambang pintu berdiri sosok yang membuat darah dia seakan membeku. Wanita dengan kebaya putih itu berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi, mata hitamnya menatap dia dengan tatapan kosong. Itu adalah Sundel Bolong, sosok yang telah menghantui dia dalam mimpi-mimpi buruknya. Dia terdiam, tubuhnya kaku, seolah tak mampu bergerak. Hanya suara langkah kaki wanita itu yang terdengar jelas semakin mendekat. Setiap langkahnya membawa aura dingin yang menembus kulit, membuat dia merasakan hawa kematian yang menekan dadanya. Sundel Bolong berhenti tepat di hadapan dia, dan untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mereka hanya saling memandang. "Apa yang kau inginkan?" Suara dia hampir tak terdengar, teredam oleh ketakutannya. Namun, Sundel Bolong tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya tersenyum, senyum yang begitu menyakitkan, penuh dengan kesedihan dan amarah yang terkubur selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah dorongan kuat di dalam dadanya, seperti ada yang menariknya menuju Sundel Bolong. Matanya mulai kabur dan suara-suara samar terdengar, seolah suara masa lalu yang tidak bisa ia hindari. Dalam kepalanya, kenangan mulai menyatu, mencampur aduk antara masa kini dan masa lalu. Di dalam pikirannya, dia melihat dirinya sendiri, kecil dan polos, bermain di halaman belakang rumah yang kini kosong. Di depannya berdiri seorang wanita muda dengan wajah yang penuh senyum. Itu adalah Sari, dan dia memanggil dia untuk bermain. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan dia saat itu, sesuatu yang tidak bisa ia ingat sepenuhnya. Dia
mencoba untuk berlari ke arah Sari, tetapi langkahnya terhenti. Di seberang mereka tampak sosok seorang pria, Guntur, berdiri menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Guntur tidak melihat dia atau Sari. Matanya hanya tertuju pada Sari, penuh dengan rasa jijik dan keinginan untuk mengendalikan. Guntur berjalan mendekat, dan wajah Sari yang sebelumnya ceria perlahan berubah menjadi penuh kesedihan. Dia akan datang kembali. Suara Guntur bergema di telinga dia. Mereka tidak akan pernah berhenti mencarimu. Semua perasaan itu, perasaan terlupakan, tiba-tiba hadir kembali, mendorong dia untuk mencari tahu lebih dalam. Sari adalah bagian dari dirinya. Dia merasa terhubung dengan Sari, lebih dari yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang terjadi di masa lalu? Kenapa kenangan ini tertimbun begitu lama dalam dirinya? Dia menatap sundel bolong yang masih berdiri di depannya. Wajahnya semakin mengeras. Dia tidak bisa lari dari kenyataan ini lagi. Ada sesuatu yang harus dia hadapi, sesuatu yang telah mengubah hidupnya dan hidup Sari. "Kenapa kamu menunggu?" tanya dia dengan suara bergetar. "Kenapa kamu datang kepadaku?" Sundel bolong hanya menatap dia dalam diam, sebelum perlahan-lahan mengangkat tangannya, menunjukkan punggungnya yang berlubang. Lubang itu begitu besar, seperti luka yang menganga tak bisa disembuhkan. Sari tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa. Dia hanya menatap dia, seolah memberinya pesan yang tak terucapkan. Kemudian, sundel bolong berbalik dan berjalan ke arah jendela yang pecah, menatap keluar, menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Dalam diam, dia merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Semua yang terjadi, semua yang dia alami, semuanya terkait dengan satu kisah tragis, kisah yang seharusnya tak pernah dilupakan. Namun, dia menyadari satu hal, dia adalah bagian dari cerita itu. "Tolong Sari," bisik dia, matanya penuh air mata. "Aku ingin tahu kebenarannya. Aku ingin mengingat semuanya." Namun, sundel bolong tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, menunggu, seperti arwah yang tak bisa tenang. Dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi, dia tahu bahwa kebenaran ini bukan sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Itu adalah kebenaran yang membutuhkan pengorbanan. Dia menatap sundel bolong untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berlari keluar dari rumah itu. Dia harus mencari tahu lebih banyak, harus mengungkapkan seluruh kebenaran tentang Sari, tentang Guntur, dan tentang dirinya. Ada sebuah kunci yang tersembunyi di dalam kenangan yang terlupakan itu, dan dia tahu dia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Saat dia berlari meninggalkan rumah Sari, angin malam yang dingin mengiringinya, seolah memberikan pertanda bahwa perjalanan ini belum selesai. Sebuah pertanyaan besar masih mengganjal di benaknya. Apa yang terjadi pada Guntur? Apakah dia benar-benar mati? Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa membebaskan Sari dari kutukan yang mengikatnya. Di luar, dunia terasa begitu gelap. Namun dia tahu, satu-satunya jalan untuk keluar dari kegelapan itu adalah dengan menghadapi masa lalu yang telah lama terkubur. Dia merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Bagaimana bisa ia terlibat dalam kisah ini? Apa yang terjadi? Berjalan terburu-buru melewati jalan setapak yang menuju hutan. Pikirannya berkecamuk, dihantui oleh wajah sundel bolong yang penuh penderitaan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencekik dadanya, memaksanya untuk terus berjalan meski rasa takut menggerogoti dirinya. Di kejauhan, hutan tampak begitu gelap. Pohon-pohon besar berdiri kokoh,
seperti raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani memasuki wilayah mereka. Angin malam yang kencang membawa bau tanah basah yang menusuk hidung, membuat dia semakin merinding. Pikirannya teringat kembali pada kenangan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Kenangan yang ia kira sudah terkubur dalam-dalam. Wajah Sari yang cantik dan polos, kebahagiaan yang dulu pernah mereka rasakan, tiba-tiba menyelinap masuk dalam pikirannya. Ia teringat masa kecilnya yang bahagia, bermain di halaman rumah dengan Sari, teman terbaiknya. Namun, kini semua itu telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Kenapa kenangan itu tiba-tiba muncul? Kenapa dia merasa bahwa dia tidak hanya mengenal Sari sebagai seorang sahabat, tetapi ada ikatan yang jauh lebih kuat antara mereka berdua? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Malam yang selalu gelap dan penuh misteri dalam pikirannya. Setiap kali dia mencoba menggali lebih dalam, kenangan itu semakin kabur, seolah ditutupi oleh kabut tebal yang sulit ditembus. Tetapi di balik ketidakjelasan itu, ada satu hal yang sangat jelas, sesuatu yang sangat menyakitkan. Dia merasa bahwa dirinya memiliki bagian dalam cerita ini, bagian yang telah terlupakan begitu lama, namun kini mulai terungkap satu persatu. Dia berhenti sejenak di tepi hutan, menatap hutan yang lebat dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Dari kejauhan, suara-suara aneh terdengar, desiran angin yang berhembus, daun-daun yang bergetar, dan suara langkah kaki yang tak tampak. Suara itu datang semakin dekat, membuat dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, hanya untuk menemukan kegelapan yang menyelimuti semuanya. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di antara pohon-pohon besar. Sosok itu terlihat samar-samar, namun dia tahu betul siapa itu. Itu adalah Sundel Bolong, berjalan perlahan di antara pepohonan, matanya kosong, seperti seorang hantu yang tidak lagi punya tujuan selain untuk menuntut keadilan. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya terpendam dalam dada, tenggelam dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Namun, dia merasa seolah ada sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang mengarah pada jawaban yang selama ini dicari-cari. Ia mengikuti bayangan itu, meski jantungnya berdegup kencang, menuntun langkahnya lebih dalam ke dalam hutan yang semakin gelap. Langkah-langkahnya semakin cepat, sampai akhirnya dia sampai di sebuah clearing, sebuah padang terbuka yang gelap gulita. Di tengahnya terdapat sebuah batu besar yang sepertinya telah ada selama bertahun-tahun. Di atas batu itu tampak sebuah ukiran yang samar. Dia mendekat, mencoba mengamati dengan lebih seksama, dan saat matanya menangkap cahaya bulan yang menerobos dari balik awan, dia terkejut. Ukiran itu berbentuk gambar seorang wanita dengan kebaya putih, dan di bawahnya sebuah tulisan yang hampir tidak terbaca karena tergerus waktu. Dia membungkuk lebih dekat dengan hati yang berdebar-debar dan membaca tulisan itu dengan suara pelan. "Guntur, kenapa kau mengkhianatiku? Kenapa kau memutuskan untuk menghancurkan hidupku? Aku akan membalasnya selamanya." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat. Dia menoleh cepat, dan kali ini Sundel Bolong sudah berdiri tepat di belakangnya, menatapnya dengan tatapan yang kosong namun penuh amarah. Mata Sari atau Sundel Bolong terlihat penuh dengan air mata yang mengering, seolah menahan perasaan yang begitu dalam. Wajahnya yang hancur dan penuh luka itu semakin menambah kesan menyeramkan. Namun ada sesuatu yang begitu manusiawi dalam tatapannya. Sebuah rasa sakit yang tak bisa dimaafkan. "Kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini?" Dia. Suara Sari terdengar, namun tidak seperti suara manusia. Suaranya terdengar terdistorsi,
seperti angin yang menggeram. "Guntur, dia telah menghancurkan kami. Dan kamu adalah bagian dari kisah ini. Jangan berpura-pura tidak tahu." Dia terkejut. "Apa maksudmu? Apa hubunganku dengan semua ini?" Sundel Bolong hanya menggelengkan kepala pelan, lalu tersenyum dengan penuh kesedihan. "Kamu adalah saksi. Kamu adalah bagian dari tragedi ini, Dia. Kenapa kamu tidak ingat? Kenapa kamu melupakan semuanya? Adi pada malam itu yang telah mengubah segalanya. Kenapa kenangan itu begitu samar, terkubur dalam pikiran yang terlupakan? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya?" Dia berbisik, hampir tidak bisa menahan tangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Sundel Bolong berjalan lebih dekat, menyentuh dada dia dengan tangan yang dingin. Dan seketika itu juga, sebuah visi muncul di hadapan dia. Dia melihat dirinya sendiri, kecil dan polos, berdiri di depan rumah yang kini telah hancur. Di depannya ada Guntur, wajahnya tampak penuh dengan kebencian. Dia melihat bagaimana Guntur memutuskan hubungan mereka dengan cara yang kejam, mengabaikan semua perasaan yang dulu pernah ada. Lalu, di balik bayangannya ada Sari, wanita yang penuh dengan cinta dan harapan, yang akhirnya jatuh ke dalam pelukan kegelapan yang dibawa oleh pengkhianatan. Dia melihat semuanya dengan jelas. Dalam bayangannya, ia melihat dirinya berlari ke arah Sari, mencoba menyelamatkan sahabatnya, tetapi terlambat. Guntur sudah lebih dulu melakukan sesuatu yang tak terampuni, sesuatu yang tak bisa diubah lagi. Semua itu terjadi, dan dia terjebak dalam kenangan yang tak bisa dia hindari. Tiba-tiba, semuanya terhenti. Sundel Bolong menghilang, meninggalkan dia yang kini terkulai lemas di tengah clearing itu. Dia merasakan air mata mengalir di pipinya. Rasa sakit yang terpendam begitu lama akhirnya pecah, dan ia merasakan beban yang selama ini ia bawa begitu berat, lebih dari yang bisa ia bayangkan. Dia berlutut, terisak dalam keheningan malam, mencoba menerima kenyataan yang baru saja ia temui. Semua yang terjadi, semua yang ia lupakan, kini telah kembali, dan kini dia tahu tidak ada cara untuk menghindarinya. Semuanya terhubung, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi dalam bayangan itu kini harus dihadapi. Dengan gemetar, dia bangkit dan berbalik, meninggalkan clearing itu. Dia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang akan mengakhiri kutukan ini dan memberikan kedamaian kepada Sari, serta menyelamatkan dirinya sendiri dari bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit yang biasanya dipenuhi bintang kini tertutup oleh awan tebal yang bergerak perlahan, seperti menyelimuti dunia dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Dia berdiri di tepi hutan, matanya memandang ke dalam kegelapan yang menyelubungi pohon-pohon besar. Angin malam bertiup kencang, membawa bau tanah basah dan dedaunan yang hancur, serta suara desiran yang membuatnya semakin merasa terperangkap. Di balik pepohonan itu, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang menuntut penebusan, atau mungkin penghancuran. Dia merasa seolah setiap langkahnya menuju rumah Guntur, yang kini sudah terlantar, semakin berat. Keputusan untuk pergi ke sana datang begitu saja, didorong oleh perasaan tak bisa dihindari bahwa hanya dengan menghadapi masa lalu, dia bisa menghentikan penderitaan ini. Sundel Bolong, Sari, dan kenangan yang terlupakan, semua itu telah membawanya ke titik ini. Tapi meskipun dia tahu apa yang harus dia lakukan, rasa takut masih membayangi setiap langkahnya. Apakah ini keputusan yang benar? Andri sudah pergi, meninggalkan dia sendirian dengan pikiran dan ketakutannya.
Sejak pertemuan dengan sundel bolong di Kliring tadi malam, perasaan dia semakin terbelah antara ingin mengungkapkan kebenaran dan ketakutan untuk mengetahui lebih dalam. Tapi dia tahu satu hal dengan pasti. Dia harus menghadapi rumah Guntur. Itu adalah tempat yang menyimpan jawaban yang selama ini hilang. Rumah itu berdiri di ujung desa, jauh dari keramaian dan terisolasi oleh hutan yang lebat. Dia bisa merasakan atmosfer rumah itu bahkan sebelum sampai di depannya. Seperti ada aura kelam yang menyelimuti bangunan itu. Rumah tua yang dulunya dipenuhi oleh tawa kini hanya menyisakan dinding-dinding kusam yang seolah mengingatkan pada kejahatan yang terjadi di dalamnya. Saat dia mendekat, langkahnya terasa semakin lambat. Setiap jengkal tanah yang diinjaknya tampak semakin berat. Ia bisa mendengar suara langkah kaki di belakangnya, langkah yang bukan miliknya. Dia berbalik cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Namun, perasaan itu semakin nyata. Dia tidak sendirian. Sesuatu ada di sana, mengawasinya, mengikutinya. Tanpa memperlambat langkah, dia akhirnya sampai di depan rumah Guntur. Pintu kayu yang dulu megah kini hanya tinggal pecahan, dan jendela-jendela yang sudah rusak menambah kesan menakutkan pada bangunan itu. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum akhirnya memasuki rumah itu. Sekali lagi, perasaan itu datang. Sebuah dorongan yang mengarah pada satu tujuan. Meskipun ia tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Ketika dia melangkah masuk, udara di dalam rumah terasa sangat dingin, jauh lebih dingin daripada udara luar yang menusuk tulang. Suasana di dalam rumah itu seperti menggantung, berat, seolah setiap sudut ruangan menyimpan cerita-cerita yang tak pernah diceritakan. Lampu-lampu yang redup hanya memberikan sedikit cahaya, sementara bayangan yang jatuh di dinding menambah kengerian di dalamnya. Dia berjalan pelan, menapaki lantai yang berderak menuju ruang tamu yang dulunya menjadi tempat pertemuan keluarga Guntur. Di sana, dia menemukan sebuah meja tua yang penuh dengan tumpukan kertas dan benda-benda yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh. Dia membuka salah satu tumpukan kertas itu dan menemukan sebuah surat yang tampaknya sudah lusuh, tulisan tangan yang hampir pudar, namun tetap jelas terbaca. Surat itu ditujukan kepada seseorang yang tidak dikenal, namun kata-kata di dalamnya membuat dia terperangah. Aku tidak bisa hidup dengan bayanganku. Sari tidak pernah benar-benar pergi. Dia mengikuti setiap langkahku, menghantui setiap keputusan yang aku buat. Aku merasa dia akan datang, membawa kehancuran yang tak bisa aku hindari. Aku harus mengakhiri ini. Aku harus menghentikan semuanya. Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan dari kutukan ini. Dia merasakan dadanya sesak saat membaca surat itu. Guntur, pria yang dulu dia kenal sebagai paman, ternyata telah hidup dengan beban yang mengerikan. Kegelisahan dan ketakutan yang terus menghantui, seolah ada sesuatu yang menuntut balas. Semua itu mengarah pada satu kebenaran yang mengerikan. Guntur bukan hanya bagian dari tragedi ini, dia adalah bagian dari penyebabnya. Ketika dia mengkhianati Sari, dia tidak hanya menghancurkan hidup wanita itu, tetapi juga menyulut kutukan yang tak bisa dihentikan. Dia melanjutkan pencariannya di dalam rumah, berusaha menemukan lebih banyak petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Tetapi semakin dalam dia menyelami rumah itu, semakin banyak kenangan yang mulai menghantui dirinya. Ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengikutinya dengan setiap langkahnya. Semakin lama, suara langkah kaki yang ia dengar di belakangnya semakin jelas. Itu bukan hanya suara angin atau derak lantai. Itu adalah langkah nyata yang mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba, dia berhenti di depan sebuah pintu
yang tampaknya tak pernah terbuka sejak lama. Di atas pintu itu ada ukiran yang sangat familiar. Itu adalah simbol yang ia lihat di batu besar di Clearing, simbol yang menggambarkan penderitaan, pengkhianatan, dan keadilan yang tertunda. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu itu, dan di dalamnya dia menemukan sebuah ruang yang lebih gelap dan lebih suram daripada yang pernah ia bayangkan. Ruangan itu penuh dengan benda-benda aneh, lukisan-lukisan tua, patung-patung yang rusak, dan banyak sekali benda-benda yang tampaknya memiliki nilai sejarah yang dalam. Namun, yang menarik perhatian dia adalah sebuah meja kayu besar yang terletak di tengah ruangan. Di atasnya ada sebuah kotak kayu tua yang terlihat sangat tua. Dia mendekat, merasakan tangan yang hampir tak bisa digerakkan karena ketegangan. Di dalam kotak itu ada beberapa benda yang sangat penting, sebuah surat lagi, dan sebuah foto yang membuat darah dia berhenti mengalir. Foto itu menunjukkan 3 orang, dia yang masih kecil, Sari yang tersenyum lebar, dan Guntur yang berdiri di samping mereka, memegang tangan Sari dengan erat. Wajah Guntur tampak berbeda di foto itu, penuh kasih dan perhatian. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian dia. Di belakang Guntur, ada bayangan samar yang tampak melayang. Sebuah bayangan yang sangat mirip dengan sundel bolong, tetapi lebih kabur. Itu adalah sosok yang seolah tidak bisa dilihat dengan jelas, namun ada di sana, menyaksikan, mengamati, dan mungkin menunggu untuk mengambil sesuatu. Dia merasakan sebuah dorongan kuat di dalam dirinya untuk menggali lebih dalam. Mengapa foto ini ada di sini? Apa yang terjadi pada malam itu yang membuat Sari begitu terperangkap dalam kutukan ini? Kenapa Guntur tampaknya begitu terhubung dengan peristiwa ini? Saat dia berusaha mengingat lebih dalam, tiba-tiba sebuah suara berat menginterupsi pikirannya, datang dari belakang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan dia? Suara itu bergema di telinganya, memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan. Dia menoleh, dan kali ini dia tahu dia tidak sendirian. Namun, meskipun teror itu akhirnya berhenti, Andi dan Lina tahu bahwa mereka akan selalu membawa kenangan tentang malam itu. Sebuah pengalaman yang mengajarkan mereka tentang penderitaan, penyesalan, dan akhirnya tentang pengampunan yang mungkin datang setelah kesulitan yang tak terbayangkan. Dia berdiri terpaku di hadapan pintu ruangan yang gelap itu. Jantungnya berdebar hebat. Suara berat yang terdengar di belakangnya semakin jelas, dan kini tidak ada lagi yang bisa dia hindari. Seluruh rumah ini, seluruh dunia yang telah dibangun dari kenangan kelam dan pengkhianatan, akhirnya telah mengarahkan dia pada titik ini. Di balik pintu itu, segala jawaban yang selama ini tersembunyi kini akan terungkap, dan hanya satu yang bisa dia lakukan: menghadapi kebenaran. Dia memutar tombol pintu dengan tangan gemetar, membuka pintu yang berderak keras, dan memasuki ruang yang lebih gelap dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Suasana di dalam ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar suara napas dia yang cepat. Kegelapan menyelimuti segala sesuatu di sekitar ruangan, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan, terasa ada di sana. Dia bisa merasakan sebuah kehadiran, sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata, mengikuti setiap langkahnya. Ruangan ini terasa lebih seperti sebuah makam daripada sebuah rumah. Dindingnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan yang gelap, penuh dengan ekspresi ketakutan dan keputusasaan. Di tengah ruangan, sebuah altar kecil dengan lilin-lilin yang sudah padam menjadi pusat perhatian. Namun yang lebih mengejutkan adalah benda yang terletak di atas altar itu.
sebuah patung wanita dengan kebaya putih, punggungnya berlubang dan wajahnya kosong, seolah tidak lagi memiliki kehidupan. Sundel Bolong atau Sari berdiri di depan patung itu, menatapnya dengan tatapan kosong. Wajahnya yang hancur semakin tampak jelas di cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana, mengamati dia dengan tatapan yang penuh kesedihan dan amarah yang terpendam begitu lama. Suasana di sekitar mereka terasa sangat tegang, seolah dunia telah berhenti berputar. Dia menatap Sari dengan penuh ketakutan, tetapi di dalam dirinya dia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menghubungkannya dengan Sari, meskipun ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Dia harus menghadapi masa lalu yang telah lama terkubur dan mencari jalan untuk menyelesaikan penderitaan ini. "Kamu ingin tahu kenapa aku datang, dia?" Suara Sundel Bolong terdengar, tapi tidak berasal dari bibirnya yang hancur. Suaranya datang dari seluruh ruangan, seolah bergaung di dalam kepala dia. "Aku datang karena kamu adalah bagian dari cerita ini. Kamu adalah saksi yang terlupakan, dan kamu adalah orang yang akan mengakhiri semuanya." Dia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan dirinya. "Apa yang harus aku lakukan, Sari? Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri kutukan ini?" Sundel Bolong berbalik perlahan. Wajahnya yang hancur seolah mencerminkan seluruh penderitaan yang telah dia alami. "Kamu harus mengingat dia. Ingat apa yang terjadi pada malam itu. Ingat apa yang Guntur lakukan. Ingat bagaimana dia menghancurkan hidupku dan bagaimana aku mati dengan rasa sakit yang tak terucapkan." Dia terkejut. "Aku tidak mengingatnya, Sari. Kenapa aku tidak bisa mengingat apa yang terjadi?" Sundel Bolong mengangkat tangan, menunjuk ke arah patung di altar. "Karena kamu ingin melupakan. Kamu ingin melupakan bahwa kamu ada di sana malam itu. Kamu ingin melupakan bahwa kamu melihat semuanya. Tetapi sekarang saatnya untuk menghadapi kebenaran." Semua yang terjadi malam itu kembali dalam ingatan dia. Dalam bayangan yang samar, dia melihat dirinya sendiri, seorang gadis kecil yang berlari ke arah Guntur yang sedang bertengkar dengan Sari. Kata-kata kasar yang diucapkan oleh Guntur, suara tangisan Sari yang begitu memilukan. Dia melihat bagaimana Guntur dengan rasa marah yang tak terkendali melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Dia menyakiti Sari, menyebabkan wanita itu jatuh dalam penderitaan yang tak berujung. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa dia, sebagai seorang anak, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan semuanya, tidak bisa melindungi sahabatnya yang terjerat dalam penderitaan. Dia terjatuh ke lutut, air mata mengalir deras di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang aku lihat, dan aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa ingat. Sundel Bolong mendekat, berdiri di samping dia. "Karena kamu ingin melupakan dirimu sendiri, dia. Kamu ingin melupakan bahwa kamu pernah menjadi bagian dari penderitaan itu. Tetapi sekarang, kamu harus ingat, kamu harus menerima kenyataan bahwa kamu adalah saksi yang tidak pernah bisa melarikan diri dari dosa-dosa itu." Dia merasakan hati yang hancur. Dia akhirnya mengerti, dia bukan hanya saksi dari tragedi yang terjadi pada Sari, tetapi dia juga adalah bagian dari luka itu. Keputusan Guntur yang menghancurkan hidup Sari dan mengarah pada kematian wanita itu kini telah mempengaruhi hidup dia sendiri. Dan kutukan ini, kutukan yang membuat Sundel Bolong tidak bisa pergi, hanya bisa dihentikan dengan pengakuan dan penerimaan. Dia mengangkat kepalanya, menatap Sundel Bolong dengan penuh penyesalan.
Aku minta maaf, Sari. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki semuanya. Tetapi aku berjanji akan membawa kedamaian untukmu. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari ruangan itu datang dari altar di tengah ruangan. Cahaya itu melingkupi tubuh Sundal Bolong dan wajah Sari yang hancur perlahan berubah menjadi lebih damai, lebih tenang. Dia bisa merasakan perubahan itu, seperti ada sesuatu yang melepaskan beban yang selama ini menahan Sari, membebaskannya dari kutukan yang mengikat. Sundal Bolong mengangkat tangan terakhir kali, lalu tubuhnya mulai memudar, seolah menghilang dalam cahaya yang semakin terang. "Terima kasih, Dia." Suara itu terdengar seperti angin yang berbisik lembut sebelum hilang sepenuhnya. Dia terjatuh ke lantai, terengah-engah, seolah baru saja melepaskan diri dari beban yang sangat berat. Dia merasa ada kedamaian yang mengalir melalui tubuhnya, dan seluruh kegelapan yang menyelimuti rumah itu perlahan menghilang. Angin malam yang sebelumnya menakutkan kini terasa lembut, menenangkan. Dengan perasaan yang bercampur aduk antara haru dan lega, dia berdiri. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi kini dia memiliki keberanian untuk menghadapi dunia yang lebih terang. Kutukan yang menghantui selama ini akhirnya terlepas, dan Sari, atau lebih tepatnya arwahnya, akhirnya mendapatkan kedamaian yang selama ini dia cari. Dia keluar dari rumah itu, berjalan dengan langkah ringan, menyadari bahwa dia telah menuntaskan perjalanan panjang yang penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Di luar rumah, langit mulai cerah dan bintang-bintang kembali bersinar. Dunia seolah-olah memberi dia kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya dan hidup dengan hati yang lebih tenang. Dan meskipun kenangan itu akan selalu ada, dia tahu bahwa dia telah memaafkan dirinya sendiri serta memberi Sari kedamaian yang selama ini hilang.